Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان عزني الله وإياكم. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb kita sekalian yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwati fillah, azakumullah. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 yang bertepatan dengan 29 Rajab. 29 Rajab, hari Sabtu 29 Rajab. Atau kita sudah masuk ke hari Ahad kalau kalian di Hijriah. Hari Ahad, kemungkinan hari Ahad ini adalah 1 Sya'ban besok. Ya. Kalau dilihat dari kalender yang ada itu, besok hari Ahad itu sudah masuk 1 Sya'ban 1445 Hijriah. Jadi tepat 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita umur yang panjang, kita disampaikan sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan diberikan taufik. Ya. Bukan hanya sehat apa? Diberikan taufik untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi khas sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kajian kitab tauhid. Alhamdulillah, pada kesempatan yang terakhir atau pekan lalu kita sudah masuk pada bab yang kedua. Ya, pada bab yang kedua, yaitu bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ya, keutamaan tauhid dan bahwa tauhid adalah penggugur dosa-dosa. Ya. Syekh menyebutkan di sini ada 5 dalil. Ya, ada 5 dalil. Dalil yang pertama yang kita bahas kemarin, ya. Kita murojaah sebentar menjelaskan apa yang kita sampaikan pada pekan yang lalu. Poin yang pertama, bahwasanya pengampunan dosa adalah fadilah atau keutamaan tauhid yang paling besar. Ya. Karena di sini Syekh menyebutkan secara khusus wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan apa-apa yang digugurkan atau dan bahwasanya tauhid itu menggugurkan dosa. Padahal itu bagian daripada keutamaan tauhid, tapi disebutkan secara khusus. Ini menunjukkan bahwasanya pengampunan dosa adalah keutamaan tauhid yang paling besar. Makanya dalam Al-Qur'an, ya, Allah Azza wa Jalla banyak menyebutkan pahala dari sebuah ketaatan atau ibadat itu adalah dengan pengampunan dosa. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diampuninya dosa seorang hamba, maka dia akan bisa masuk surga. Dia akan bebas dari azab Allah Azza wa Jalla. Baik dibebaskan dari awal atau kemudian, ya, dengan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nikmat di akhirat, kebaikan-kebaikan di akhirat, ya, berupa masuk surga dan seterusnya, ini berawal dari pengampunan dosa. Ya. Maka
hendaknya bagi kita ikhwas sekalian betul-betul menjaga nikmat ini, nikmat tauhid, nikmat di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ya fadilahnya sangat besar. Kemudian juga dijelaskan pada dalil yang pertama bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan keamanan. Dan keamanan di sini ada dua macam. Keamanan yang mutlak atau al-amnul mutlak. Keamanan yang mutlak itu al-amnul mutlak. Dan yang kedua mutlaqul amni atau keamanan yang dasar. Ya. Orang yang mendapatkan keamanan yang mutlak, maka dia akan masuk surga tanpa azab. Adapun seorang yang mendapatkan mutlaqul amni, yakni seorang yang mendapatkan rasa aman yang dasar, ya, maka dia juga akan masuk surga, ya, meskipun kemudian dia harus melalui ya azab terlebih dahulu. Tapi pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka karena dia memiliki tauhid, ya. Baik. Insyaallah kita akan masuk pembahasan pada dalil yang kedua dan seterusnya. Dalil yang kedua, An Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Ini di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Ya. Nabi mengatakan, barang siapa yang bersaksi yang pertama bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, ya, semata, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Yang ketiga, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Maksudnya kalimat Allah di sini apa? Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Isa alaihi salam dengan kalimatnya kun. Jadilah, maka jadilah. Maka dia disebut dengan beliau alaihi salatu wassalam, alaihi salam, beliau disebut dengan kalimatuhu, kalimat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena beliau diciptakan dengan kalimat Allah kun, jadilah, maka jadilah. Kun fayakun, ya. Wa ruhum min, dan juga meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah ruh darinya. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Isa alaihi salam adalah ruh di antara ruh-ruh yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Wa ruhum min, ruh darinya, ya, yaitu di antara ruh yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, ya. Kemudian yang keempat, bersaksi bahwasanya surga itu hak, al-jannatu hak, ya. Siapa yang mengingkari adanya surga dan adanya neraka, kufur. Ya, mengingkari adanya surga dan neraka itu kufur. Ya. Wal jannatu haq, bersaksi bahwasanya surga itu hak, wan naru haq, dan bersaksi bahwasanya neraka itu hak, ada. Ya. 5 hal ini. Saya ulang lagi. Siapa yang bersaksi bahwasanya ya tidak ada Tuhan atau tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan Rasulnya. Bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba dan utusannya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan ruh darinya, ya, atau di antara ruh yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bersaksi bahwasanya surga itu hak dan neraka itu hak.
5 hal ini. Maka apa ganjarannya? Ya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal. Maka Allah Azza wa Jalla akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana min al-amal, sesuai dengan kondisi amalnya atau bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Di sini ada 2 penafsiran dari para ulama. Adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Ini ada 2 kemungkinan makna yang disampaikan oleh para ulama. Makna yang pertama, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min amal, jadi Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Tapi dia sudah punya tiket tauhid. Tiket apa? Tauhid. 5 hal ini. 5 hal ini perhatikan. Siapa yang mengimani 5 hal ini maka dia seorang muwahhid. Ya. Seorang muwahhid. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni, maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam surga ala ma kana min amal, bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Ya. Yakni maksudnya apa? Bahwa kesudahannya itu adalah surga. Kalau seandainya dia pelaku dosa besar, maksiat dan seterusnya, tapi dia meyakini 5 hal ini, ya, mengimani 5 hal ini, membenarkan 5 hal ini, maka bagaimanapun kondisi amal perbuatannya, pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Meskipun ada di kalangan mereka, di kalangan kelompok ini, ya, yang dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu karena perbuatan-perbuatan dosa-dosa mereka, dosa-dosa besar mereka yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah yang disebut dengan pembebasan dari api neraka. Ya. Ada 2 macam, nanti kita akan sebutkan pada dalil yang berikutnya. Atau yang disebutkan dengan istilah mutlaqul amni, ya, rasa aman yang dasar. Ya, itu orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia telah memiliki rasa aman. Dan rasa aman ini ada 2 macam. Al-amnul mutlak, rasa aman yang mutlak, dan ini yang akan masuk surga tanpa azab, atau bahkan juga ada yang tanpa hisab, tanpa hisab dan tanpa azab. Ada yang mendapatkan mutlaqul amni, rasa aman yang dasar. Ya, kalau seandainya dia dimasukkan dalam neraka terlebih dahulu, pada akhirnya kemudian dia akan masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Ya. Atau dengan kata lain, seorang yang memenuhi kriteria di atas, kriteria di atas tadi ada 5 hal tadi, itu tidak akan kekal di neraka. Ya, seandainya dia ditakdirkan masuk neraka, ya, tidak akan kekal di neraka. Pada akhirnya dia akan masuk surga. Dan mereka lah yang disebut dengan kelompok jahannamiyun. Jahannamiyun atau mantan-mantan penghuni neraka jahanam. Ya. Makna yang kedua, ala ma kana minal amal, adalah Allah Azza wa Jalla pasti memasukkannya ke dalam surga berdasarkan kondisi amal perbuatannya atau sesuai dengan amal perbuatannya. Yakni dia akan masuk surga, namun kedudukan surganya sesuai dengan amal ibadahnya atau amalannya. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Surga itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling tinggi adalah Al-Firdaus. Al-Firdaus Al-A'la. Ya. Jadi nanti manusia akan dimasukkan, atau ahli tauhid akan dimasukkan dalam surga sesuai dengan kondisi amal perbuatannya, derajatnya, derajat surganya. Ya. Ini makna yang kedua. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Ya. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina ad-darajatain kama baina as-sama'i wal ard.
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة قراه فوق عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. Nabi mengatakan sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Ya, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi para mujahidun fi sabilillah. Ya. Siapa itu al-mujahidun fi sabilillah? Ya. Humul ladzina yuqatiluna litakuna kalimatullah hiya al-'ulya. Al-mujahid fi sabilillah adalah mereka yang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla agar kalimat Allah itu tegak. Atau dengan kata lain, mereka yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas. Bukan ingin dikatakan pemberani, ya, atau bukan karena ingin dikatakan syahid dan seterusnya. Ya. Niat litakuna kalimatullah hiyal ulya sebagaimana itu dijelaskan dalam hadis. Ya. Maka merekalah para mujahid fi sabilillah. Ma baina darajatain, antara dua derajat di surga itu, ma baina darajatain itu seperti antara langit dan bumi. Jaraknya seperti antara langit dan bumi. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah al-firdaus, ya, karena sungguhnya dia adalah surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Ya. Aku diperlihatkan di atasnya, yakni di atas al-firdaus itu arsyur rahman, arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Ya, di atas al-firdaus. Wa minhu tafajjara anharul jannah, dari surga inilah ya memancar atau mengalir sungai-sungai surga. Ya. Allah Azza wa Jalla menyediakan surga itu bertingkat-tingkat bagi kaum mujahidin, ya. Demikian pula surga bertingkat-tingkat untuk selain kaum mujahidin. Ya. Jadi intinya ya surga itu ada tingkatannya masing-masing dan setiap ya kita akan dimasukkan sesuai dengan kondisi amal perbuatannya. Ya. Akan tapi jika kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka mintalah al-firdaus al-a'la. Ya. Hadis ini juga ikhwas sekalian, ini membantah seluruh aliran sesat, ya. Membantah Yahudi yang mengatakan bahwasanya ya Nabi Isa itu anak zina atau anak hasil zina. Yang orang-orang Yahudi mengatakan demikian, meyakini demikian. Dan juga membantah Nasrani, membantah orang-orang Nasara yang mengatakan bahwasanya Isa adalah Allah atau Tuhan atau anaknya Tuhan. Dan juga membantah sebagian filosof yang mengingkari adanya surga dan neraka. Dan sebagian orang yang mengingkari adanya surga dan neraka. Dan juga mengingkari kaum musyrikin penyembah berhala. Ya. Kaum musyrikin penyembah berhala, Jahmiyah dan juga Asy'ariyah yang mengingkari Allah berbicara secara hakikatnya. Jadi kita meyakini Ahlussunnah wal Jamaah Allah itu berbicara sesuai dengan hakikatnya sebenarnya. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla di sini ya ketika menciptakan Nabi Isa alaihi salam berkata kun fayakun. Allah berbicara sesuai dengan hakikat. Ya. Dan juga membantah kaum sufi ekstrim yang berlebihan di dalam mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada derajat ketuhanan. Ya. Padahal Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Jadi hadis ini membantah ya seluruh aliran sesat dan kufur, ya, atau seluruh aliran yang menyimpang. Ya. Nah, ini penjelasan tentang dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, sekalian. Ya. Dalil yang ketiga
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ibban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas neraka untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dengan tujuan untuk mengharapkan wajah Allah. Dengannya dia mengharapkan wajah Allah. Jadi dengan ikhlas. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, betul-betul dia yang mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, mengetahui maknanya, kemudian mengamalkan isi kandungannya. Ya. Bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengetahui maknanya. Ya. Mengucapkan dengan lisan-lisan mereka tapi tidak mengetahui isi kandungan maknanya dan tidak mengamalkannya. Bahkan berseberangan dengan apa yang dia ucapkan dari perbuatannya itu. Tidak sejalan. Makanya demikian tidak akan bermanfaat ucapan la ilaha illallah. Garis bawahi di sini ya bidari bidzalika wajh Allah. Dia betul-betul mengharapkan dari ucapan la ilaha illallah ini wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di surga, ini adalah nikmat yang paling besar, lebih besar daripada nikmat masuk surga itu sendiri. Dan hadis ini juga menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kemuliaannya, keagungannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Hadis ini menguatkan kandungan hadis yang tadi yang sebelumnya. Ya, menguatkan kandungan hadis yang baru saja kita sampaikan. Ya. Jika pada hadis yang tadi sebelumnya dikatakan barang siapa yang bertauhid dengan benar, yakni mengimani 5 hal tadi, ya, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya atau sesuai dengan kondisi amal perbuatannya, ya. Maka pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang demikian akan diharamkan bagi neraka untuk menyentuhnya. Akan diharamkan bagi neraka untuk menyentuhnya. Dan pengharaman neraka untuk menyentuh ahli tauhid ini maknanya ada 2. Ya. Pengharaman di sini, tahrim di sini bagi neraka untuk menyentuh orang-orang yang bertauhid ini maknanya ada 2. Ya. Yang pertama at-tahrimul mutlaq, pengharaman secara mutlak, artinya sama sekali tidak disentuh oleh api neraka. Dia akan masuk surga langsung, baik dengan hisab atau tanpa hisab. Ini namanya at-tahrimul mutlaq. Ya. Yang kedua, mutlaqut tahrim. Mutlaqut tahrim, yakni seorang hamba yang bertauhid yang tersebut dijamin tidak akan kekal di neraka. Seandainya dia masuk neraka, seorang ahli tauhid itu dijamin tidak akan kekal di dalam neraka. Dia akan keluar pada saatnya sesuai dengan kadar dosa mereka dan kemudian masuk surga. Nah, ini tadi juga berkaitannya dengan al-amnul mutlaq dan mutlaqul amni. Ya. At-tahrimul mutlaq dan mutlaqut tahrim. Jadi subhanallah ikhwan. Jadi kunci surga betul kalimat la ilaha illallah. Ya, miftahul jannah. Ya, ucapan la ilaha illallah. Tapi ini betul-betul ya harus diucapkan dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, kemudian mengetahui maknanya, ya, dan kemudian mengamalkan isi kandungannya. Ya. Maka dia telah memegang kunci surga. Ya. Insyaallah Allah Azza wa Jalla akan membebaskan dia dari api neraka, baik pembebasan dari awal, ya, sama sekali tidak disentuh oleh neraka, ataupun pembebasan setelahnya jika dia ditakdirkan masuk neraka karena dosa-dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga ya dengan tanpa azab. Ya, baik kelompok yang pertama tanpa hisab dan tanpa azab, ataupun kelompok yang kedua dengan hisab tanpa azab. Kita berharap demikian. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga perhatikan di sini bahwasanya hadis ini menegaskan satu poin yang sangat penting, ya, yakni keikhlasan dalam mengucapkan kalimat tauhid ini, keikhlasan. Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, ini poin yang sangat penting. Ya bidaghi bidzalika wajh Allah, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah ya bidaghi bidzalika wajh Allah. Ini poin yang sangat penting yang perlu digarisbawahi dalam hadis ini. Karena mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya, kemudian tanpa mengamalkan isi kandungannya, dan tanpa mengucapkannya dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah, maka ucapan ini tidak akan bermanfaat bagi pengucapnya atau pelakunya. Ini yang harus kita perhatikan. Ikhwas sekalian a'azakumullah. Kemudian hadis yang keempat atau dalil yang keempat, ya, dalil yang keempat yang disampaikan oleh Syekh tentang fardhu tauhid atau keutamaan tauhid yang keempat. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb kullu 'ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Musa berkata, ya Rabb, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk mengingatmu, ya. Ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih, untuk mengingatmu dan aku berdoa dengannya. Maka Allah menjawab, katakanlah wahai Musa, ucapkanlah wahai Musa la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Qal, Nabi Musa menjawab, berkata, wahai Rabbku, kalau yang ini semua hambamu mengucapkannya. Jadi di sini Nabi Musa ingin sesuatu yang berbeda, gitu, ya. Kalau yang ini semua hambamu mengucapkannya. Qal, lalu Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, law anna samawat as-sab'a, kalau seandainya 7 langit dan semua penghuninya selain aku. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Allah di mana? Di langit. Ya, di langit itu ada penduduknya. Ada yang mendiaminya, sebagaimana di bumi juga ada yang mendiaminya. Ya. Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, di tempat yang paling tinggi. Seandainya ya 7 langit dan penghuninya selain aku, dan juga 7 bumi ditaruh di atas 1 daun timbangan, ya. Kemudian la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang lainnya. Daun timbangan ada 2, ya. Nah, di sini 7 langit 7 bumi, kemudian di sini ada la ilaha illallah. Maka apa yang terjadi? Malat bihinna la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat timbangannya. Akan lebih berat timbangannya. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa dari tauhid sekali. Antum bayangkan 7 langit dan 7 bumi ditaruh dalam sebuah daun timbangan, berarti kayak apa? Nggak bisa kita bayangkan, ya. Nggak bisa kita bayangkan, ya. Antum aja nggak tahu berapa beratnya jembatan layang gitu, ya, yang beratnya seperti itu, ininya tiangnya luar biasa itu. Kira-kira berapa ini nggak tahu juga. Ini 7 langit dan 7 bumi bersama dengan penduduknya atau yang mendiaminya, ya. Ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu lebih berat. Subhanallah, ya. Subhanallah, ya.
Ya, meskipun di sini dijelaskan ada beberapa kelemahan dalam sanad periwayatan hadis ini, tapi hadis ini memiliki beberapa syawahid atau penguat. Yang kesimpulannya, ya, hadis ini minimal berderajat hasan atau sahih liwalihi. Sahih karena ada syawahid, ya, karena ada penguat. Ya. Di antara syawahid atau salah satu syawahid atau penguat daripada hadis ini adalah hadis bitaqah. Hadis bitaqah. Ya. Hadis bitaqah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusahu bi rajulin min ummati yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq, fayunsharu alaihi 99 sijilla, kullu sijillin maddul basar. Thumma yaqulu Allah azza wa jalla, hal tunkiruna min hadha shay'a?" Fayaqul, "La ya Rabb." Fayaqul, "Adh-dhalamatka katabatil hafidhun?" Fayaqul, "La ya Rabb." ثم يقول ألك عذر ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. Ini hadis yang masyhur, ya. Pada hari kiamat kelak salah seorang hamba dari umatku, pada hari kiamat kelak salah seorang hamba dari umatku akan dipanggil dengan suara yang keras di tengah kerumunan manusia. Lalu dibukakan untuknya 99 catatan, yang setiap catatan tersebut panjangnya sejauh mata memandang. Maksudnya catatan keburukan. 99 catatan keburukan, setiap satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Banyak sekali, ya, dosanya banyak sekali, catatan keburukannya banyak sekali, ya. Lalu Allah berkata kepadanya, apakah ada sesuatu yang kau ingkari dari catatan ini? La ya Rabb. Ya, tidak. Dia mengakui, ya. Dia membenarkan, ya. Allah kembali berkata, apakah para malaikat pencatat amal telah menzalimimu? La ya Rabb. Dia mengatakan tidak ya Rabb. Lalu Allah berkata lagi kepadanya, apakah engkau punya uzur? Apakah engkau memiliki kebaikan? Orang itu pun ketakutan dan lantas mengatakan tidak ada wahai Rabb. Subhanallah, saking banyaknya, saking dominannya amal keburukan di dosa dia, sampai-sampai dia mengatakan tidak punya amal kebaikan sama sekali. Lalu Allah mengatakan ada, bala, ada. Sesungguhnya kebaikan-kebaikanmu tercatat di sisi kami. Sungguh engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Lalu kemudian dikeluarkanlah bitaqah atau kartu, ya. Bitaqah dalam bahasa Indonesia apa? Kartu, ya. Bitaqah tercatat di situ la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atau rasulullah. Tulisannya begitu, tulisan bitaqah itu, ya. Lalu orang itu pun spontan berkata, merasa aneh. Ya Rabb, apalah artinya sebuah kartu ini jika dibandingkan dengan catatan amal keburukan saya begitu banyak ini? Dia tak percaya bahwasanya kebaikan di toko ini akan mengalahkan 99 catatan keburukan, ya. Lalu Allah mengatakan, engkau tidak akan didolim. Innaka la tudlam. Engkau tidak akan didolim, ya. Lalu kemudian diletakkanlah kartu, ya, tersebut di satu daun timbangan, ya, dan kemudian diletakkan catatan-catatan yang 99 itu di daun timbangan yang lain. Lalu kemudian apa yang terjadi? Fatoshatis sijillat. Maka keburukan tadi terlontar ke atas. Fatoshatis sijillat wa thaqunatil bitaqah. Terlontar ke atas. Kalau terlontar ke atas berarti apa? Lebih ringan. Dan bitaqah la ilaha illallah
wa anna Muhammad Rasulullah lebih berat ke bawah. Subhanallah. Ya. Itu kebaikan yang luar biasa. Dia tidak hampir dikatakan tidak memiliki kebaikan, dia tidak merasa memiliki apa? Kebaikan. Tapi Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang tidak akan menzalimi hambanya. Dia memiliki kebaikan. La ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah. Subhanallah. Ya. Tapi ini bukan berarti kemudian ikhwas sekalian, kemudian kita bersandar ya kepada kalimat ini tanpa amal. Bukan berarti demikian. Ya. Tetap kita harus beramal karena amal itu bagian daripada iman. Ya. Tapi ini menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid yang begitu besar. Ya. Kemudian juga Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan hadis penguat lainnya atau syawahid yang lainnya. Ya. Itu sabda Nabi, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini sebaik-baik yang diucapkan oleh Rasulullah dan para ya nabi ya sebelum beliau. Ya. Tapi intinya kesimpulan daripada hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang kisah Nabi Musa alaihi salam ini minimal derajatnya adalah hasan atau sahih li ghairihi, sehingga dia bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Ada beberapa faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil. Ya, yang pertama, bahwa Nabi Musa alaihissalam perlu untuk diingatkan oleh Allah akan keagungan kalimat tauhid. Nabi Musa alaihissalam perlu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keagungan tauhid. Tentu ini juga pelajaran yang berharga bagi kita. Ya, bahwasanya kalimat tauhid ini adalah kalimat yang agung. Ya, kalimat yang besar. Ya, sebaik-baik yang diucapkan oleh para nabi dan rasul. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Lau anna sab'a samawat, ya, lau anna samawat wa 'amirahun, lau anna sab'a samawat wa 'amirahunna ghairi. Kalau seandainya 7 langit dan penduduknya atau penghuninya selain aku, ini menunjukkan bahwasanya Allah di mana? Di langit. Ya. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Bagaimana Allah beristiwa? Wallahu a'lam, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Hanya saja malaikat ini butuh kepada langit. Nah, perhatikan, sama-sama di langit, tetapi kondisinya berbeda. Malaikat butuh kepada langit, adapun Allah tidak butuh kepada langit. Bahkan langit butuh kepada Allah. Jadi jangan mengkiaskan dengan akal logika kita, kalau Allah bersemayam di arsy berarti Allah butuh arsy. Tidak. Arsy yang butuh Allah, langit yang butuh Allah. Allah tidak butuh kepada makhluk. Ya. Ini tidak bisa kita nalar dengan logika kita atau akal kita yang pendek. Ya. Kalau seandainya ada yang mengatakan si fulan telah mencapai derajat kewalian, derajat apa? Kewalian. Ya. Wali majdum. Wali apa? Majdum. Ya, orang gila yang kemudian dianggap apa? Wali. Kemudian dia mengatakan ini adalah makom yang tidak bisa kamu capai atau tidak bisa kamu pahami. Ini sudah di luar akal. Dia bisa mengatakan demikian. Kenapa? Ketika membahas tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa digapai dengan akal, tidak menundukkan akalnya juga.
Padahal yang pertama ini yang tentang wali gila ini nggak mungkin. Kalau orang sudah gila berarti sudah tidak bisa atau sudah tidak memiliki apa kewajiban ibadah atau syariat. Ya. Kemudian dia mengatakan ya itu adalah wali ya atau tingkatan yang tinggi yang tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Ya. Kenapa itu tidak digunakan saja untuk memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Karena bagaimanapun juga akal kita adalah lemah. Akal itu makhluk. Ya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih." Sesungguhnya akal itu memiliki batasan yang dia berhenti di situ. Sebagaimana pandangan juga memiliki batasan yang dia berhenti di situ. Ya. Maka kita dalam memahami nama-nama Allah dan sifatnya ini harus menundukkan akal kita kepada dalil tersebut. Adapun bagaimananya maka yang jelas laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha melihat lagi Maha Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, itu. Baik,